Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horor Reborn. Belasan laki-laki berlari di antara rumah-rumah, senter dan berbagai benda mengacung di tangan mereka. Seruan amarah terdengar sahut-menyahut dari kerumunan yang tampak berlari membabi buta. Beberapa melontarkan umpatan karena kesal. "Woi, cicing naskleng, berhenti kau, jangan lari. Pencuri, berhenti kau, pencuri." Beberapa meter di depan mereka, ada seorang pencuri yang berlari sangat cepat. Ia telah mengambil segenggam perhiasan di salah satu rumah penduduk desa. Pencuri itu menyeringai saat melirik ke belakang, merasa puas melihat para warga desa mengejarnya dengan penuh amarah. Sebenarnya pencuri itu tidak benar-benar berlari sekuat tenaga. Ia hanya sedang mempermainkan mereka. "Kejar! Jangan biarkan dia lari ke tikungan!" seru salah satu warga yang membawa parang. Mereka memang sudah berniat membunuh pencuri itu jika sampai tertangkap. Siapapun dia, tindakannya sudah keterlaluan. Meski para warga sudah sekuat tenaga mengejar, pencuri tersebut pada akhirnya sampai di tikungan. Dengan gesit, ia berbelok, menghilang dari pandangan warga. Para warga dengan cepat menyusul ke tikungan tersebut. Hanya berselang kurang dari 5 detik. Namun, saat warga sampai di sana, hanya ada jalanan lengang yang mereka temui. Tidak ada siapapun, seolah-olah pencuri tadi bersatu dengan kegelapan. Kesiur angin malam membelai tengkuk warga, memberi sensasi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Sialan pencuri itu, cepat sekali. Cicing naskleng memang," ucap salah satu warga kesal. Dadanya kembang kempis tak berirama, nafasnya terdengar kasar. "Jangan berhenti, cari ke sudut-sudut rumah. Dia pasti masih di sekitar sini," seru lainnya memberi komando. Meski lelah, pengejaran tetap dilakukan. Beberapa orang melompati pagar rumah, memeriksa sekitar bangunan. Ada juga yang menerobos ke kebun warga. Pencuri itu bisa jadi sedang bersembunyi di suatu tempat. Waktu berlalu, malam beranjak semakin tua. Dan seperti yang sudah-sudah, pengejaran kali ini sama sekali tidak menemukan titik terang. Matahari senja sudah dekat dengan batas cakrawala saat seorang gadis remaja berusia 14 tahun melangkah pulang dari rumah temannya. Namanya Anggi. Lengkapnya Ni Nengah Anggi Pebi. Suasana desa sudah mulai sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat sepanjang jalan. Canda tawa anak-anak terdengar samar di balik dinding rumah. Para penduduk membiasakan anak kecil untuk tidak berkeliaran saat sandekala pergantian siang ke malam, takut tersesat kalau gelap. Anggi melangkah sambil bersenandung ria. Sebagai remaja, pikirannya masih penuh dengan hal-hal seru dan menyenangkan. Suasana sekitar tampak lengang saat Anggi melihat seorang laki-laki berjalan pelan ke arah makam, sekitar beberapa belas meter dari tempatnya melangkah. Anggi menatap laki-laki itu heran, karena menurut adat, memasuki makam tanpa adanya suatu acara tertentu adalah salah. Pelanggarnya harus membayar denda dan melakukan upacara yang biasanya disebut naur salah. Langkah kaki Anggi terhenti saat melihat orang itu terus berjalan mantap ke pemakaman. Ia merasa perlu memanggil dan menegurnya, meski sebenarnya Anggi sendiri tidak tahu siapa pria itu. Namun, baru membuka mulut hendak memanggil, mata Anggi membulat. Sosok laki-laki yang tadi melangkah mendadak berubah wujud. Tubuh laki-laki itu bertambah tinggi, dengan kulit berwarna kehitaman yang tampak kurus. Rambut panjang meranggas, jemari tangan yang dipenuhi kuku-kuku panjang. Sekilas melihat perawakan punggungnya saja, sudah jelas kalau ia bukanlah manusia. Melihat makhluk mengerikan yang berjalan pelan ke makam, tak ayal Anggi memekik pelan. Suaranya yang cukup keras membuat sosok itu menghentikan langkah. Suasana yang mulai redup terasa begitu mencekam, membuat degup jantung Anggi berpacu dengan sangat cepat.
Berkat adrenalin yang memuncak, Anggi dapat melihat dengan jelas bagaimana kepala sosok itu menoleh dengan cara yang tidak normal. Anggi terdiam beberapa kejap hingga sosok itu sempurna menoleh ke arahnya. Makhluk itu memiliki mata bulat besar yang tampak berpendar, dengan gigi taring yang mencuat keluar dari mulut. Lidahnya menjulur keluar dari celah bibir yang tidak bisa menutup, sangat panjang hingga menyentuh perut. Dilanda rasa takut yang sangat besar, Anggi dengan cepat berpaling, lalu berlari ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Ia merasa sosok itu sedang mengikutinya. Napas Anggi memburu. Ia terus memaksa kakinya berlari secepat mungkin. Degup jantung yang menggila tidak ia pedulikan. Anggi lebih takut kalau sosok itu berhasil mengejar dan menangkapnya. Setelah pelarian yang rasanya tidak akan pernah selesai, Anggi akhirnya sampai di teras rumah. Dengan cepat ia melepas sandal sembarangan, lantas berlari masuk dan segera mengunci pintu. Jantungnya terasa mau meledak saat sampai di dalam. Anggi berlutut dan menyingkap tirai jendela, lalu mengintip keluar. Tapi ia tidak menemukan apa-apa di halaman rumahnya yang mulai gelap. Entah tadi itu cuma perasaan Anggi saja atau sosok tersebut sudah menghilang entah kemana. Mendengar suara pintu berdebam, ayah Anggi melangkah dari ruang tengah menghampiri putrinya yang berlutut sambil memegangi tirai jendela. Ayah Anggi bernama Bima, lengkapnya Gede Bima Anggara. "Anggi, Bapak dengar pintu dibanting keras tadi. Ada apa? Kenapa juga kamu mengintip seperti itu?" tanya Pak Bima heran melihat putrinya yang tampak awas memerhatikan halaman dari balik kaca. "Bapak, Om Swastiastu," seru Anggi menoleh tanpa dapat ditahan. Rasa lega membanjiri hatinya, menyiram rasa takut pergi. Anggi segera bangkit dan memeluk ayahnya. "Om Swastiastu," jawab Pak Bima pelan. "Pak, tadi ada yang mengikuti aku dari jalan menuju makam," seru Anggi lumayan keras, membuat ibunya yang tadi sedang bersantai di ruang tengah ikut menghampiri. "Siapa yang mengikuti kamu, Ngah?" tanya Meme Maharani khawatir. Anggi menarik nafas dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum menceritakan kejadian tadi dengan lebih rinci. Melihat putrinya seperti sedang syok begitu, Pak Bima menggandengnya ke sofa, diikuti Mei Maharani yang menatap cemas. Raut wajah Anggi menyiratkan sesuatu yang buruk. "Aku tidak tahu juga, Mei, Pak. Tadi itu seperti bukan manusia. Awalnya aku melihat ada laki-laki yang hendak ke makam sendirian. Niatnya mau aku ingatkan supaya tidak jadi salah. Tapi baru saja aku mau memanggilnya, laki-laki itu mendadak berubah jadi makhluk mengerikan. Aku langsung lari karena takut, tidak melihat ke belakang sama sekali. Aku merasa tadi dia mengejarku sampai halaman rumah," tutur Anggi dengan lebih tenang kali ini. Mendengar perkataan Anggi, wajah Pak Bima dan Mei Maharani tampak terkejut sesaat. Sebelum detik selanjutnya biasa kembali, mereka berdua lantas tersenyum simpul. "Ah, Bapak kira apa? Perasaan kamu saja pasti itu. Kebanyakan dengar cerita horor," balas Pak Bima dengan raut wajah lebih santai. "Tapi, Bapak, aku tidak bohong. Yang tadi itu nyata," sangga Anggi tidak terima ceritanya dibilang hayalan. "Kamu saja tidak lihat kan kalau ada yang mengejar? Kemungkinan besar memang cuma perasaan kamu saja itu, Ngah." "Tapi aku melihatnya berubah saat di dekat pemakaman, Pak. Itu betulan," sangga Anggi sekali lagi. Ia masih berusaha membuat kedua orang tuanya percaya. Tidak seperti Mei Maharani yang hanya terdiam sambil mengulas senyum kaku. Pak Bima tertawa sedikit menanggapi pengakuan Anggi. "Saat kamu lewat situ tadi, pasti tepat ketika sandekala. Suasananya remang-semang. Sangat mungkin kamu salah lihat, Nengah. Bapak yakin pasti itu yang terjadi," ucap Pak Bima memberi kemungkinan lain. Perdebatan masih berlangsung selama beberapa saat sebelum akhirnya Anggi menyerah, memaksakan orang tuanya untuk paham. Di mata Anggi,
Pak Bima selalu punya jawaban untuk membenarkan perkataannya sendiri. Sudah, hampir 1 jam kalian berdebat. Lebih baik makan saja. Sayur masakan Meme pasti sudah dingin karena menunggu kalian berdebat, ucap Mei Maharani menengahi perdebatan. Suasana mulai kembali seperti hari-hari sebelumnya saat mereka duduk di meja makan. Pak Bima menanyakan soal sekolah Anggi. Mei Maharani juga menanyakan beberapa hal lain. Pukul 10 malam, Anggi sudah masuk ke kamarnya untuk istirahat. Besok bukan hari libur, ia perlu tenaga untuk ke sekolah. Saat Anggi sudah terlelap dalam buayan mimpi, Pak Bima dan Mei Maharani masih merenungkan cerita putrinya soal laki-laki yang berubah menjadi makhluk mengerikan. Mereka lantas mendiskusikan hal tersebut, mengaitkannya dengan segala macam kemungkinan. Meski tadi Pak Bima dan Mei Maharani tampak tenang, bahkan sampai menertawakan cerita Anggi sebagai hayalan, sebenarnya mereka kepikiran. Sudah sekitar 1,5 bulan belakangan, ada pencuri yang membuat warga desa geger. Pasalnya, tidak peduli sebanyak dan secepat apa warga mengejar, pencuri itu tidak pernah tertangkap. Warga selalu kehilangan jejaknya di tikungan atau tempat-tempat gelap, seakan-akan pencuri itu bisa lompat dan raib begitu saja di balik bayangan. Pak Bima dan Mei Maharani takut kalau apa yang Anggi lihat sore tadi ada hubungannya dengan ilmu leak. Apalagi baru 4 hari lalu ada yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Mereka berdua tahu tempat yang dimaksud Anggi karena cuma ada satu pemakaman yang sering dilewati putrinya. Kalau dugaan Pak Bima benar, apa yang Anggi lihat jelas punya hubungan dengan kasus pencurian yang sedang terjadi. Pagi tiba di Pulau Bali. Terbitnya matahari dari garis laut tampak elok dilihat dari pantai. Anggi berangkat sekolah dulu, Pak. Mei, seru Anggi sambil mengentakkan sepatu di sudut teras. Hati-hati di jalannya, Neng. Semangat belajarnya, balas Mei Maharani dari dalam rumah. Sementara Pak Bima sedang sibuk dengan urusannya sendiri di belakang rumah. Anggi berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Jaraknya tidak jauh, hanya 10-15 menit. Jam 9 lewat, saat anak-anak hingga remaja masih berkutat dengan pelajaran di sekolahan. Pak Bima berangkat ke rumah Pak Wayan. Jero Kubayan saat ini untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusinya bersama Mei Maharani semalam. Jero Kubayan kurang lebih seperti tetua adat di suatu wilayah atau Pak Kaum di adat Jawa. Biasanya ada 2 Jero Kubayan dalam suatu wilayah. Jero Kubayan Barat dan Timur, ibaratnya ketua dan wakil. Di perjalanan, Pak Bima menghampiri beberapa orang yang menurutnya bisa dipercaya, meminta mereka menyusul ke rumah Jero Kubayan. Ia ingin mendiskusikan kesimpulannya semalam bersama warga lain, tapi tidak semua orang, karena ada kemungkinan pencuri itu adalah warga setempat. Sesampainya Pak Bima di sana, ternyata sudah ada seorang warga yang menghadap untuk menanyakan sesuatu pada Jero Kubayan. Pak Bima lantas turun dari motor dan menghampiri 2 orang yang duduk berhadapan di teras rumah petinggi adat tersebut. Pagi Jero, pagi Bli. Pak Bima menyapa santun keduanya. Baru saja Pak Bima datang, orang tadi sudah pamit pergi, meninggalkannya berdua bersama Jero Kubayan. Ada apa Jero? Apa dia membicarakan sesuatu yang sangat penting sampai saya tidak boleh mendengarnya? Tanya Pak Bima bingung, merasa tidak enak telah mengganggu pembicaraan. Tidak, bukan masalah besar. Hanya membicarakan anaknya yang mau menikah bulan depan, ucap Jero Kubayan terkekeh pelan. Pak Bima mengangguk-angguk paham. Pria berumur 40 tahunan di hadapan Pak Bima memakai baju serba putih yang khas. Siapapun yang menjadi Jero Kubayan, baik barat atau timur, memang diharuskan untuk mengenakan pakaian putih sehari-hari. Bahkan pakaian Jero Kubayan untuk upacara dan sembahyang pun dibedakan. Keduanya terlibat basa-basi singkat, saling bertanya kabar keluarga dan keseharian. Ada perlu apa Pak Bima datang kemari? Tanya Jero Kubayan di sela obrolan.
Soal pencuri itu, Jero, saya sama istri ada dugaan, tapi bahasnya nanti saja. Menunggu yang lain datang, saya mengajak beberapa orang yang bisa dipercaya ke sini. Nanti akan saya bahas saat mereka tiba. Tidak lama setelah itu, datanglah 3 orang pria. Mereka lantas duduk bersama Pak Bima dan Jero Kubayan. Karena semua orang yang ditunggu sudah tiba, Pak Bima langsung bicara ke intinya. Alasan yang memanggil mereka semua menemui Jero Kubayan. Saya rasa pencuri itu menggunakan ilmu leak, ucap Pak Bima membuka topik utama yang tentu membuat hampir semua orang di sana terkejut. Hanya Jero Kubayan yang tetap tenang. Sebelum yang lain sempat protes, Pak Bima melanjutkan penjelasannya. Ia bercerita soal Anggi yang kemarin melihat sosok seram berjalan ke arah pemakaman. Menurut penjelasan Anggi, Pak Bima merasa kalau yang dilihat putrinya adalah orang yang mendalami ilmu pangleakan. Apalagi baru beberapa hari lalu ada yang dimakamkan di sana. Sangat mungkin orang yang dilihat Anggi hendak memakan organ dalamnya untuk meningkatkan ilmu leak miliknya, ucap Pak Bima mengakhiri dugaannya. 2 orang yang mendengar itu protes. Sudah lama sekali di desa mereka tidak ada praktik pangleakan. Leak sudah seperti legenda di sana. Mereka tidak bisa menerima perkataan Pak Bima begitu saja. Apalagi penganut ilmu leak biasanya juga mengincar orang yang masih hidup. Sementara 2 lainnya, termasuk Jero Kubayan, hanya diam memerhatikan. Setelah beberapa ajuan protes berlalu, ketika suasana yang tadinya cukup panas mulai mereda, Jero Kubayan akhirnya angkat bicara. Saya setuju dengan perkataan Pak Bima. Tidak menutup kemungkinan ada warga yang mempelajari pangleakan dari kitab-kitab lontar lama, lalu menggunakannya untuk melakukan pencurian. Sekarang, sekiranya Pak Bima sudah punya dugaan, pasti juga ada solusi yang terpikirkan, bukan? Kira-kira apa solusi tersebut? Tanya Jero Kubayan penasaran. Kita minta tolong Balian yang bersedia untuk memburu leak ini, Jero. Karena kalau pencuri itu benar-benar leak, mau seberapa keras kita mengejarnya, tidak akan tertangkap. Setidaknya kita harus meminta tolong pada Balian yang juga punya kesaktian, ucap Pak Bima mantap. Ia yakin sekali dengan usulannya. Wajah 2 orang tadi tampak masam mendengar gagasan Pak Bima. Tapi karena Jero Kubayan mengangguk setuju, mereka tidak jadi protes. Untuk masalah seperti ini, Jero Kubayan memegang keputusan mutlak. Rencana selesai, kesepakatan telah dibuat. Selain Pak Bima dan Jero Kubayan, mereka semua berangkat pulang dengan janji untuk tidak menyebarkan kabar ini terlebih dulu kepada warga lainnya. Dengan motor milik Pak Bima, keduanya berangkat ke desa tetangga sesuai rencana. Jero Kubayan mengajak Pak Bima untuk menemui Imade Tantra, kenalan sekaligus seorang Balian yang dikenal sakti, namun pilih-pilih dalam membantu. Balian yang hendak mereka temui ini hanya menerima permintaan untuk menyembuhkan penyakit atau hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Singkatnya, dia adalah Balian yang baik. 1 jam lebih perjalanan, mereka akhirnya tiba di rumah Pak Tantra. Rumah Pak Tantra tampak sederhana, namun memiliki aura mistis yang kuat. Jero Kubayan mengetuk pintu rumah, memanggil pemiliknya. Tanpa menunggu lama, Pak Tantra membukakan pintu. Sosoknya yang baru menginjak umur 40-an tampak tegap dan sehat. Rambut dan janggutnya sedikit dihiasi warna putih. Pak Bima dan Jero Kubayan langsung dipersilahkan masuk. Mereka bertiga lantas duduk di ruang tamu tanpa meja dan kursi. Hanya lesehan di atas karpet merah bercorak hijau. Ada apakah gerangan sampai Jero Wayan datang kemari? Seingatku, terakhir kali kita berjumpa sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Sapa Pak Tantra tersenyum. Keduanya sudah saling kenal cukup lama, jauh sebelum Pak Wayan diangkat menjadi Jero Kubayan. Ada masalah pelik di desaku. Untuk detailnya,
Biar Pak Bima yang menyampaikan, ucap Jero Kubayan menyerahkan penjelasan pada Pak Bima. Dengan terperinci, Pak Bima menceritakan masalah di desanya tentang seorang pencuri yang selalu berhasil lolos dengan cara yang tidak masuk akal, menghilang bagai ditelan malam. Ia juga menceritakan soal penampakan yang dilihat Anggi kemarin sore, termasuk dugaannya bahwa sosok itu adalah Leak yang hendak memakan organ dalam orang yang baru meninggal beberapa hari kemarin. Mendengar penjelasan Pak Bima, Pak Tantra mengangguk-angguk perlahan. Jemarinya mengusap janggut yang cukup panjang. Cukup lama, Pak Tantra diam. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang rumit. Hampir 2 menit berlalu dalam hening. Akhirnya, Balian tersebut membuka mulut. Baiklah, saya setuju untuk menangkap Leak itu. Menurut dari apa yang Pak Bima ceritakan, dan kalau pencuri dan sosok yang dilihat putri Pak Bima memang orang yang sama, aku rasa ilmunya berada di tahap pumoranan, atau paling tidak 1 tingkat lebih tinggi. Itu masih ilmu Leak paling dasar, ucap Pak Tantra yakin. Mendengarnya, Pak Bima menghela nafas lega. Ia tadi agak khawatir permintaannya ditolak. Pak Tantra hebat sekali, bisa langsung tahu tahapan ilmu penganut ilmu Leak itu hanya dari cerita. Pasti ilmu sihir Pak Tantra sudah sangat tinggi. Celetuk Pak Bima memuji. Ia benar-benar terkesan. Tentu saja aku bisa tahu hal itu, sahut Pak Tantra santai. Ia tertawa kecil sebelum melanjutkan. Sebagai sesama orang yang mendalami pangleakan, sudah sewajarnya aku paham. Karena dulu pun aku juga harus melewati tahapan-tahapan itu untuk sampai di titik ini. Demi mendengar keterangan Pak Tantra, tawa Pak Bima terhenti. Matanya membulat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Balian yang disarankan Jero Kubayan juga penganut ilmu Leak. Yang benar? Tanya Pak Bima refleks. Ia setengah tidak percaya hal itu. Bukannya langsung menjawab, Pak Tantra malah tersenyum tipis. Ia lantas membungkukkan badannya ke depan dari posisi duduk. Tubuh Pak Tantra yang tadinya besar tegap perlahan menyusut. Bulu-bulu tipis tumbuh seiring badannya mengecil. Lalu dalam sekejap, sosok Pak Tantra menghilang dari ruangan. Digantikan seekor kucing berwarna belang seperti harimau. Pak Tantra baru saja menggunakan ilmu Leak dasar untuk mengubah dirinya menjadi binatang. Pak Bima sampai hampir terjengkang melihat hal tersebut. Berbanding terbalik dengan Jero Kubayan yang tampak santai dan malah tertawa melihat reaksi pria di sampingnya. Meski Pak Bima sudah pernah mendengar soal pengguna ilmu Leak yang bisa mengubah diri menjadi apapun, melihatnya langsung jelas memberikan sensasi yang berbeda. Aksi Pak Tantra tidak berhenti sampai di situ. Badan kucing berukuran sedang di depan Pak Bima perlahan mengembang. Bulu-bulu tipis berwarna kuning dan coklat ikut menghilang, digantikan kulit bersisik runcing. Tangan dan kaki kucing yang panjang menjadi pendek gempal. Ekornya yang ramping melebar tebal. Kali ini Pak Tantra berubah menjadi seekor buaya air tawar besar. Kali ini Pak Bima benar-benar terjengkang. Bulu kuduknya merinding melihat ada binatang buas yang sangat dekat di depan mata. Wajahnya benar-benar pucat pasi ketakutan. Beda lagi suasana hati Jero Kubayan di sebelahnya. Ia malah terpingkal melihat ekspresi wajah Pak Bima. Tawa yang membuat Pak Bima menatapnya kesal. Seharusnya Jero Kubayan memberitahunya sejak awal kalau Balian ini juga penganut ilmu Leak. Sudah. Jangan berubah lagi Pak Tantra. Aku takut Pak Bima akan pingsan kalau kamu berubah menjadi hewan yang lebih menyeramkan. Apalagi kalau kamu berubah jadi pohon enau. Bisa panjang perkara ini nantinya, ujar Jero Kubayan menyudahi tawanya. Usai demonstrasi singkat soal kemampuan ilmu Leak, Jero Kubayan dan Pak Tantra membahas beberapa hal terkait kesepakatan, termasuk bayaran tentunya.
Keduanya juga berbincang singkat layaknya teman lama. Setelah selesai, Jero Kubayan dan Pak Bima pamit. Mereka berdua akan pulang lebih dulu, sementara Pak Tantra menyusul nanti. Ada beberapa hal yang perlu ia siapkan. Matahari sudah melewati puncak singgasananya saat motor yang dikendarai Pak Bima meninggalkan rumah Pak Tantra. Terik siang terasa membakar di permukaan kulit. Sepanjang perjalanan, Pak Bima masih terbayang-bayang soal Pak Tantra yang berubah tepat di depan matanya. Yang tadi itu benar-benar kejadian tidak masuk akal, sekaligus pengalaman berharga. Tidak setiap hari ia bisa melihat pengguna ilmu leak berubah di depan mata. Pak Bima tersentak saat memikirkan hal itu. Ia mendadak teringat soal pencuri yang selalu lolos dari kejaran warga. Kalau pencuri itu juga punya ilmu leak. Jero Kubayan. Pasti pencuri itu berubah jadi hewan kecil setiap kali berhasil menghilang dari pandangan warga yang mengejar. Makanya ia selalu lenyap saat tiba di tikungan. Karena tidak ada yang melihatnya berubah, jadi warga menganggapnya raib. Padahal pencuri itu pasti masih ada di sekitar situ. Seru Pak Bima berusaha mengalahkan bising suara angin. Tidak habis pikir ia bisa lupa soal kemampuan dasar ilmu leak. Di belakangnya, Jero Kubayan tersenyum. Ia juga berpikir demikian. Anggi melangkah pelan meninggalkan area sekolah bersama temannya. Kelas baru saja usai lepas tengah hari. Ia bersenda gurau bersama temannya, membicarakan banyak hal tentang cinta dan masa depan. Obrolan khas remaja. Matahari siang tampak terik, cahayanya terang menyilaukan mata. Langit menghampar biru, hampir tanpa awan. Anggi adalah anak tengah. Sesuai nama lengkapnya, Ninengah Anggi Pebi. Ia punya seorang kakak yang umurnya terpaut cukup jauh, yang saat ini tinggal di Surabaya bersama anak istri. Anggi juga punya seorang adik, tapi adiknya meninggal karena sakit saat belum genap 6 bulan. Yang mana membuat Mei Maharani trauma dan tidak mau punya anak lagi. Jadilah ia satu-satunya anak yang masih tinggal di rumah sekarang. Anggi berpisah dengan temannya saat sudah sampai rumah. Langkahnya yang tadi semangat menuju teras sedikit melambat. Ia merasakan sensasi yang tidak biasa saat melihat rumahnya. Perasaan dingin yang sedikit mencekik membuat tengkuknya seperti disentuh balokes. Kaki Anggi melangkah pelan. Keraguan muncul di hatinya, tapi ia tidak berhenti. Menepis segala pikiran buruk, Anggi mengempaskan diri di teras sembari melepas sepatu. Apa sih Anggi? Kamu kok takut? Ini kan rumah kamu sendiri, bukan rumah orang lain. Batinnya menguatkan diri. Saat melangkah ke pintu, ekor mata Anggi menangkap sekelebat bayangan setinggi orang dewasa di bawah pohon dekat rumah, yang sontak membuatnya menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya seekor anjing kampung yang berlari menjauh dengan lidah menjulur. Meski jantungnya masih berpacu, Anggi menghela nafas lega. Ternyata cuma anjing. Kupikir siapa? Gumamnya membuka pintu dan melangkah ke dalam. Beberapa kali Anggi memanggil, tidak ada yang menyahut sama sekali. Ibu dan ayahnya entah pergi kemana. Rumah dalam keadaan kosong. Anggi mengusap tengkuk yang tiba-tiba meremang. Suasana siang ini agak janggal. Alih-alih gerah, ia malah merasakan udara dingin yang menusuk kulit. Karena perutnya lapar, Anggi tidak mengindahkan perasaan was-was yang perlahan menyusup. Ia segera menuju dapur untuk mencari makanan. Hal yang pertama menarik perhatiannya adalah plastik bening yang berisi kue kacang di atas meja. Perut yang menggerutu membuat Anggi lekas menghampirinya. Wah, ada kue kacang. Tumben Meme beli yang seperti ini. Biasanya tidak mau. Gumam Anggi membuka plastik dan meraih sepotong kue, lalu melahapnya sekaligus. Kue kacang itu terasa lezat di mulut Anggi. Ia merasa kasihan karena ibunya tidak bisa merasakannya. Sebenarnya, makanan manis bukan kesukaan Anggi. Ia lebih memilih jajanan asin. Tapi lain cerita kalau sudah di depan mata begini. Saat ia sedang menikmati kue kacang kedua, mendadak sesuatu terbesit di pikirannya. Seingat Anggi, ibunya alergi makan kacang.
Makanya beliau selalu menghindari segala makanan yang berbahan kacang. Kok tiba-tiba Meme beli kue kacang ya? Aneh juga kalau dipikir-pikir. Batin Anggi heran. Sejenak ia merasa ada yang mencurigakan. Sesuatu terasa sangat janggal. Tapi kecurigaan Anggi tidak bertahan lama. Perut yang tiba-tiba berbunyi membuatnya memilih untuk tidak menaruh curiga lebih jauh. Untuk sekarang, yang terpenting adalah makan. Anggi perlu memberi lambungnya jatah makan siang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.